Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah review tentang filsafat positivisme. Objek ilmu pengetahuan dalam filsafat positivisme diantaranya ada 5. Yang pertama, dapat diobservasi atau observable. Yang kedua, repeatable atau bisa diulang oleh peneliti manapun, oleh siapapun. Yang ketiga, measurable atau bisa diukur oleh siapapun. Yang keempat adalah testable atau bisa diuji oleh siapapun. Dan yang kelima adalah predictable, yaitu bisa diprediksi suatu ilmu pengetahuan. Terkait dengan syarat-syarat ini, tentu saja kita bisa memahami bahwa tidak semua orang bisa mengobservasi ilmu pengetahuan. Seseorang bisa mengobservasi ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Misalnya, seorang dokter bisa mengobservasi COVID-19, sedangkan orang-orang awam tidak bisa mengobservasi COVID-19 seperti yang bisa diobservasi oleh dokter, seperti yang bisa diamati oleh dokter. Seorang ulama yang memahami hukum-hukum agama bisa mengobservasi hukum-hukum agama itu lebih baik daripada seorang awam. Dengan begitu dia juga bisa mengulang pengujian, mengulang pengamatan dengan lebih baik dan bisa mengukur ilmu pengetahuan hukum-hukum agama itu lebih baik daripada orang-orang awam. Seorang guru bisa memahami problem-problem pembelajaran lebih baik daripada orang-orang awam. Seorang guru bisa memahami pemecahan problem membaca permulaan di sekolah lebih baik daripada orang-orang yang tidak pernah belajar atau tidak punya pengalaman tentang pengajaran membaca permulaan. Hal ini berarti objek ilmu pengetahuan bagi seseorang berbeda dengan orang lain. Ilmu pengetahuan secara positif dimiliki sangat individual, sangat subjektif. Ilmu yang saya miliki berbeda dengan ilmu yang dimiliki oleh orang lain. Karena itu, mungkin saya mengakui ilmu yang dimiliki orang lain. Saya mengakui ilmu yang dimiliki oleh dokter. Saya mengakui ilmu yang dimiliki oleh filosof. Saya mengakui ilmu yang dimiliki oleh ulama. Bahkan saya bisa mengakui ilmu yang dimiliki oleh misalnya tukang kayu ketika dia membuat perabotan, yang dia bisa membuat perabotannya itu dengan rapi, mudah, sesuai dengan keahliannya. Ini berarti ilmu pengetahuan bagi setiap individu berbeda. Positivisme bagi setiap individu itu berbeda. Bagi seorang tukang kayu, membuat perabotan adalah ilmu yang sangat observable, sangat bisa dilihat, sangat bisa terukur. Tetapi bagi kita, pengetahuan seperti itu mungkin terbatas. Pengetahuan tentang cara membuat perabotan terbatas. Dan ketika kita dituntut harus membuat perabotan, mungkin kita harus berpikir dulu, banyak berpikir untuk memecahkan problem membuat perabotan itu daripada orang yang sudah ahli atau sudah belajar bertahun-tahun tentang membuat perabotan. Jika positivisme ini hanya mengandalkan indera, kita bisa melihat bahwa ilmu tidak selamanya diperoleh melalui indera, melainkan juga melalui akal atau hati. Misalnya pengetahuan tentang kegembiraan, kesedihan, rasa cemburu, rasa marah, pengendalian tentang marah, itu diperoleh dengan hati dan juga akal. Ilmu yang dimiliki oleh indera diolah dengan akal dan hati sehingga ilmu itu bisa dikembangkan. Kemudian, seseorang yang punya ilmu tentang Tuhan bisa jadi berbeda dengan ilmu orang lain tentang Tuhan. Seseorang yang mempunyai ilmu tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi berbeda dengan ilmu orang lain tentang Nabi Muhammad. Apakah orang pada masa sekarang bisa memahami Nabi Muhammad lebih baik daripada orang terdahulu? Apakah orang pada masa sekarang still lebih rendah pengetahuannya daripada orang terdahulu? Ataukah orang pada masa sekarang lebih baik ilmu pengetahuannya daripada orang masa lalu? Misalnya tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian uraian review tentang filsafat positivisme. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sungai indah mengalir deras memutari di desa kami. Kini air kotor dan tercampur limbah dan tak dapat diminum lagi.